Hal apa saja yang bisa membuat teman-teman CPNS gagal menjadi PNS? Mari kita bahas. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi, dan di video kali ini kita akan membahas seputar CPNS. Nah, jadi ada teman-teman kita yang komentar di konten saya, jadi dia pengen saya membahas postingan dari BKN ya, terkait hal yang bisa membuat teman-teman CPNS gagal menjadi PNS. Langsung aja kita bahas ya. Jadi ini adalah postingannya. Jadi teman-teman kita pengen saya membahas tentang hal ini, menjelaskan lebih rinci agar teman-teman bisa lebih paham gitu ya. Nah, jadi apa saja yang bisa membuat CPNS gagal diangkat menjadi PNS alias diberhentikan selama masa percobaan. Jadi CPNS itu kan sebenarnya masa percobaan ya. Jadi C-nya itu adalah calon, jadi masa training sebelum mereka nanti menjadi PNS resmi. Nah, coba kita baca untuk flyer berikutnya ya. Jadi hal yang mendasar yang membuat CPNS gagal diangkat menjadi PNS selama masa percobaan yakni ada dua ya. Yang pertama adalah tidak lulus pendidikan dan pelatihan. Yang kedua adalah tidak lulus sehat jasmani dan rohani. Tidak lulus pendidikan dan pelatihan ini maksudnya adalah teman-teman tidak lulus dalam kegiatan latsar. Kalau yang dulu itu dikenal dengan yang namanya prajabatan, kalau yang di sekarang itu dikenal dengan yang namanya latsar, latihan dasar ya. Karena nanti syaratnya untuk teman-teman maju di proses pemberkasan PNS, yaitu teman-teman harus pemberkasan sertifikat. Jadi melampirkan berkas sertifikat tanda tamat pelatihan, yaitu pelatihan di Latsar. Kemudian yang kedua adalah tidak lulus sehat jasmani dan rohani. Karena nanti teman-teman akan pemberkasan lagi. Jadi pemberkasannya dua kali. Yang kemarin itu adalah pemberkasan CPNS. Nah, nanti ketika mau PNS, teman-teman akan pemberkasan lagi. Jadi cek kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani. Nanti biasanya lebih banyak, lebih detail, semuanya dicek gitu. Nah, kalau ada hal-hal yang teridentifikasi tidak memenuhi syarat, maka tidak lulus. Tapi nggak usah khawatir teman-teman. Sekali lagi saya pastikan, pasti aman. Karena banyak yang akhirnya bertanya secara sporadis, Bang, nanti tiba-tiba kalau dicek paru-paru saya kotor karena sering merokok bagaimana? Kalau nanti ketahuan saya begini bagaimana, begitu bagaimana? Tenang aja. Jadi konsepnya sama seperti waktu teman-teman cek kesehatan di CPNS waktu itu ya. Jadi ketika banyak diagnosa muncul tentang penyakit teman-teman, nggak usah khawatir ya. Yang penting kesimpulan akhirnya adalah teman-teman dinyatakan apapun yang terjadi dengan diagnosa itu, teman-teman masih dinyatakan bisa bekerja, atau semua diagnosa itu atau semua penyakit yang terdiagnosa itu tidak mengganggu pekerjaan teman-teman, atau mungkin pernyataannya adalah teman-teman masih bisa bekerja dengan baik walaupun bla bla bla. Teman-teman itu tetap dianggap aman karena ukurannya adalah teman-teman masih bisa bekerja. Jadi insya Allah saya pastikan aman lah ya, jadi nggak usah khawatir ya. Nah, kita baca selanjutnya ya. Jadi selain pemberhentian karena dua hal mendasar tersebut, calon PNS dapat diberhentikan apabila, jadi selain kedua hal ini dalam pengajuan pemberkasan, ada hal yang bisa membuat teman-teman CPNS bisa gugur secara otomatis. Yang pertama adalah mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Ini banyak terjadi biasanya, mereka yang ditempatkan di tempat jauh, kemudian dia nggak siap, kemudian dia mundur. Berikutnya adalah meninggal dunia ya. Ini sudah jelas, tapi saya doakan teman-teman semuanya sehat sampai nanti usia pensiun ya. Kemudian berikutnya adalah terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat. Ini pelanggaran ini ya berkaitan dengan teman-teman misalnya sering nggak masuk ya, absen dan lain sebagainya. Kemudian memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar. Jadi misal teman-teman menggunakan ijazah palsu ya, atau mungkin menggunakan data yang palsu tidak benar. Nah, akhirnya ketahuan itu nanti dianggap memberikan keterangan palsu gitu ya. Berikutnya adalah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi di proses ini teman-teman mengalami kasus di luar profesi teman-teman, mungkin itu di rumah atau di mana, atau mungkin bisa saja terjadi di profesi teman-teman gitu ya. Dan teman-teman akhirnya dipidana ya, itu pasti akan diputus untuk status teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah menjadi anggota dan atau pengurus partai politik ya. Ini kemarin banyak yang ditanyakan karena banyak peristiwa namanya tiba-tiba tercatat secara otomatis. Ini biasanya yang nyebelin ini pihak partai gitu ya. Pihak partai itu kan biasanya secara random memasukkan nama-nama orang secara ngawur gitu ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena itu kan tidak terbukti bahwa teman-teman aktif gitu ya. Misalnya itu nanti terbaca, teman-teman tinggal menjelaskan aja kalau itu teman-teman tidak pernah merasa berdaftar. Jadi kemungkinan itu adalah oknum yang secara acak mencatut nama teman-teman, atau mungkin ada anggota yang dia itu tetangga teman-teman
Akhirnya dari oknum itu diambillah beberapa nama dari informasi kontak dari tetangga teman itu, akhirnya semua nomor kontaknya masuk juga gitu. Biasanya ada oknum yang kayak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tidak bersedia mengucapkan sumpah janji pada saat diangkat menjadi PNS. Jadi nanti ketika diangkat ya teman-teman, ketika sudah pemberkasan, kemudian dinyatakan sah untuk akan menjadi PNS, nanti ada yang namanya sumpah jabatan. Harus datang. Dan kalau nggak datang, ya harus datang. Mungkin nanti ada waktu tersendiri, tapi wajib datang di hari yang ditentukan lah. Karena nanti di sumpah jabatan itu teman-teman semuanya akan tanda tangan di berkas berita acara untuk sumpah jabatan, dan berkas itu sangat penting sekali bagi PNS. Itu juga nanti akan disimpan, juga akan penting nanti untuk keperluan teman-teman pensiun ya. Nah, berikutnya cek lebih lanjut 3 jenis pemberhentian saat masih berstatus CPNS berikut. Jadi ada lagi status pemberhentian ada 3 ya. Yang pertama adalah teman-teman nanti diberhentikan dengan hormat apabila tidak lulus pendidikan dan pelatihan atau tidak lulus latsar ya. Tapi jelas lulus latsar lah ya, nggak mungkin nggak lulus karena sudah banyak contoh-contoh latsar di video saya juga ada gitu, dan nggak usah takut dengan latsar, kan latsar itu gampang dan enak ya. Kemudian tidak sehat jasmani dan rohani udah jelas, tapi tenang aja, sudah saya bahas tadi, teman-teman pasti insya Allah tetap sehat ya. Sehat itu standarnya bisa bekerja dengan baik ya. Kemudian mengundurkan diri atas permintaan sendiri, meninggal dunia, terbukti melakukan pelanggaran, kemudian tidak bersedia mengucapkan, dari dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan bla bla bla. Ini serupa dengan yang tadi ya. Kemudian kedua adalah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Kemudian memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar. Kemudian terbukti menggunakan jasa palsu dalam pembinaan pegawaian. Kemudian dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun berdasarkan keputusan pengadilan bla bla bla. Ini tadi juga sudah kita singgung ya. Dan yang terakhir adalah diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan undang-undang, dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan, kemudian menjadi anggota atau pengurus partai, atau dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan bla bla bla. Ini yang paling banyak ditanyakan adalah terkait menjadi anggota partai gitu ya teman-teman. Intinya karena banyak yang tiba-tiba nama kita itu secara nggak sadar tercatut gitu ya teman-teman, nggak usah khawatir dan nggak usah diam-diam nyari-nyari di partai-partai itu namaku masuk nggak, ya nggak usah nyari-nyari gitu ya. Yang jelas teman-teman kalau nggak pernah aktif, nggak usah khawatir gitu ya, namanya tercatut juga biarin aja, toh nggak pernah aktif. Kalau misal nanti terbaca gitu, kalau dipanggil sama pihak BKD atau BKN untuk pembinaan, tinggal jawab aja kalau nggak pernah daftar dan nggak pernah ada buktinya. Oke, santai aja. Jadi yang perlu fokus di sini adalah teman-teman agar terhindar dari yang namanya gagal dari diangkat menjadi seorang CPNS adalah teman-teman harus menyelesaikan latsar, kemudian teman-teman harus sehat. Kalau harus sehat sudah saya bahas, pasti beres, pasti sehat. Apapun diagnosanya pasti sehat gitu ya. Apalagi teman-teman yang perokok itu kan pasti nanti ketika cek ronsen itu akan kelihatan paru-parunya itu seberapa kotor. Nggak usah khawatir, santai aja, tetap akan lolos karena udah banyak contohnya ya. Kita laki-laki sudah banyak yang lolos, jadi nggak usah khawatir ya. Kemudian terkait latsar juga pasti aman ya. Dan juga ada yang bertanya, Bang, kalau misalnya ini kan CPNS masanya itu kan 1 tahun ya, kalau kita lebih dari 1 tahun belum juga latsar gimana? Nggak apa-apa, karena memang latsar itu kan juga berjenjang dan pesertanya juga menyesuaikan dengan kuota. Ada, saya punya teman di angkatan saya itu di daerah Lamongan, mereka kebanyakan berangkatnya di tahun kedua gitu, karena di tahun pertama banyak yang belum berangkat, kemudian menyesuaikan dengan anggaran daerah juga, akhirnya baru bisa berangkat di tahun kedua. Padahal CPNS harusnya maksimal 1 tahun, tapi nggak apa-apa. Karena itu bukan terjadi karena human error, melainkan karena sistemnya yang error gitu ya. Jadi bukan karena kemalasan pesertanya udah semangat mau ikut latsar semuanya, tapi kan belum ada anggaran dari daerah. Akhirnya ya karena penyesuaian, akhirnya mereka harus menunda dulu dan akhirnya berangkat di tahun berikutnya. Itu nggak masalah teman-teman ya, selama bukan karena human error, aman ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya bahas. Semoga bisa memahamkan dan menenangkan. Nggak usah khawatir, bacaan ini hanyalah sebatas bacaan. Kalau bagi saya semuanya aman kalau teman-teman menjadi pegawai yang disiplin, patuh, taat, dan nggak neko-neko ya terkait nanti latsar. Semoga bisa terpanggil dengan cepat dan bisa mendapatkan STTP dengan cepat. STTP itu surat tanda tamat pelatihan ya. Semoga dengan cepat mendapatkan itu. Kemudian ketika udah waktunya pemberkasan, bisa langsung berangkat melakukan pemberkasan, cek kesehatan maupun jasmani dan rohani. Thank you dan jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa.